Baiklah, kita ketemu kembali dalam kuliah daring kita untuk mata kuliah manajemen risiko, dan yang kita bahas kali ini adalah strategi penanganan risiko preventif. Kuliah ke-9, strategi penanganan risiko preventif. Strategi penanganan risiko. Setelah menyusun peta risiko, maka dapat dirumuskan strategi manajemen risiko yang tepat untuk risiko tersebut. Dalam peta risiko diketahui mana risiko-risiko yang mempunyai probabilitas tinggi dan mana yang mempunyai dampak kerugian besar. Secara garis besar, terdapat dua jenis strategi yang dapat dilakukan untuk mengelola risiko. Yang pertama adalah strategi preventif, dan yang kedua adalah strategi mitigasi. Strategi penanganan risiko preventif. Preventif adalah salah satu strategi penanganan risiko yang dilakukan untuk tujuan menghindari terjadinya risiko. Preventif dilakukan apabila probabilitas risiko besar. Dalam peta risiko tergambar dalam sumbu vertikal. Risiko-risiko yang berada pada kuadran 1 dan kuadran 2 sebagaimana yang ada dalam slide di bawah ini adalah risiko-risiko yang probabilitasnya atau kemungkinan terjadinya besar. Memperkecil probabilitas. Dengan demikian, strategi untuk menangani risiko-risiko yang berada pada kuadran 1 dan kuadran 2 adalah strategi preventif. Strategi preventif akan membuat sedemikian rupa sehingga risiko-risiko yang berada pada kuadran 1 bergeser ke kuadran 3 dan risiko-risiko yang berada di kuadran 2 bergeser ke kuadran 4, sehingga probabilitas yang semula besar kemungkinan terjadinya menjadi lebih kecil. Ini gambar peta risiko. Sumbu vertikal adalah garis probabilitas dan sumbu horizontal adalah garis dampak kerugian. Ada 4 kuadran. Kuadran 1 probabilitasnya tinggi dan dampak kerugiannya juga besar. Kuadran kedua probabilitasnya tinggi tapi dampak kerugiannya kecil. Kuadran 3 probabilitasnya kecil tapi dampak kerugiannya besar. Kuadran 4 probabilitasnya kecil dan dampak kerugiannya juga kecil. Nah, strategi preventif adalah memperkecil kemungkinan terjadinya risiko, menggeser probabilitas dari kemungkinan kejadian yang besar atau tinggi menjadi kemungkinan terjadinya kecil atau rendah. Dari kuadran 1 digeser ke kuadran 3 dan dari kuadran 2 digeser ke kuadran 4. Strategi penanganan risiko preventif. Preventif dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya 1, membuat atau memperbaiki sistem dan prosedur. Kedua, mengembangkan sumber daya manusia. Dan ketiga, memasang atau memperbaiki fasilitas fisik. Membuat dan memperbaiki sistem dan prosedur. Ada beberapa risiko yang kemungkinan terjadinya besar karena tidak mempunyai sistem dan prosedur yang jelas. Misalnya risiko kehilangan uang kas. Bisa terjadi
jika perusahaan tidak memiliki prosedur penerimaan dan pengeluaran uang yang jelas. Risiko ini bisa diperkecil jika dibuat sistem dan atau prosedur pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang kas. Demikian halnya dengan risiko karyawan menuntut di pengadilan karena dipecat. Bisa diperkecil jika ada aturan dan prosedur yang jelas tentang pemecatan. Risiko ini bisa diperkecil jika aturan dan prosedurnya dibuat jika belum ada, atau diperbaiki jika prosedurnya sudah ada namun belum baik. Banyak risiko-risiko yang disebabkan oleh manusia dan teknologi dapat diperkecil jika sistem dan prosedurnya ada dan baik. Jadi hal pertama yang perlu diperhatikan pada risiko-risiko yang ada pada kuadran 1 dan kuadran 2 adalah apakah sistem dan prosedur dan aturan-aturannya sudah ada atau perlu perbaikan. Mengembangkan sumber daya manusia. Banyak risiko yang disebabkan oleh manusia yang tidak kompeten, lalai, dan atau dengan sengaja melakukan hal-hal yang merugikan. Jika dengan sengaja melakukan atau mungkin juga lalai, bisa diperkecil dengan membuat atau memperbaiki sistem dan prosedur. Namun jika risiko yang disebabkan oleh karena manusianya tidak kompeten, maka yang dapat dilakukan adalah memperbaiki atau mengembangkan sumber daya manusianya. Pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia dilakukan dengan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan, baik pelatihan on the job atau pelatihan-pelatihan eksternal. Dengan mengembangkan sumber daya manusia, diharapkan kemungkinan terjadinya risiko dapat diperkecil, terutama risiko-risiko yang disebabkan oleh ketidakkompetennya sumber daya manusia. Dengan demikian, risiko yang berada pada kuadran 1 dan kuadran 2 diperkecil dengan memperbaiki sumber daya manusianya. Jika risiko-risiko tersebut disebabkan oleh manusia yang tidak kompeten dan lalai. Memasang dan memperbaiki fasilitas fisik. Beberapa risiko dapat dihindari kejadiannya atau setidaknya diperkecil kemungkinan terjadinya dengan memasang jika belum ada atau memperbaiki jika sudah ada tapi belum baik fasilitas fisik. Misalnya risiko kebakaran dapat diminimalkan kejadiannya jika dipasang alat fire detector yang secara otomatis mendeteksi jika ada asap atau api yang kemudian otomatis menyemburkan air. Demikian juga dengan mengganti dinding atau plafon rumah yang mudah terbakar dengan bahan yang tidak mudah terbakar. Demikian halnya dengan mereka yang pekerjaannya adalah membersihkan kaca jendela di gedung-gedung bertingkat. Kemungkinan jatuh ada, dan untuk mengurangi kemungkinan jatuh, dipasang alat pengikat pinggang yang dihubungkan dengan tali yang sudah diikatkan pada atap bangunan. Dengan demikian, jika gantole di mana dia bergantung putus atau rusak, dia masih tertolong dengan tali yang diikatkan pada pinggangnya. Banyak risiko yang dapat dikurangi kemungkinan kejadiannya dengan memasang atau memperbaiki fasilitas fisik. Oke, demikian kita telah melakukan pembahasan
mengenai strategi penanganan risiko preventif. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi pada pembahasan manajemen risiko berikutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.